Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola dan Manajemen Resiko kelas E dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai bab 1 sampai 3 dari buku Hopkins. Sebelumnya, perkenalkan saya Salma Fitria Mufidah dengan akhiran NPM 207. Saya Gista Trismeda Pratiwi, akhiran NPM 214. Devina Putri Wardani dengan NPM 358. Selanjutnya, untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya. Yang pertama yaitu chapter 1, pengantar manajemen resiko. Definisi resiko sendiri yaitu dari Kamus Bahasa Inggris Oxford mendefinisikan resiko dalam istilah bahaya, kerugian, atau akibat buruk. Resiko adalah ketidakpastian yang dapat diukur, dan resiko dalam konteks organisasi biasanya didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mempengaruhi pencapaian sebuah organisasi. Untuk tujuan kita, penting agar tujuan organisasi ditetapkan dan disepakati sepenuhnya. Next. Yang selanjutnya yaitu tingkat resiko. Yang pertama, tingkat resiko bawaan. Tingkat resiko bawaan sebelum tindakan apapun diambil untuk mengubah kemungkinan atau besarnya resiko. Yang kedua, tingkat resiko saat ini atau sisa, yaitu tingkat resiko setelah tindakan pengendalian awal telah ditempatkan. Yang ketiga, target tingkat resiko, yaitu tingkat resiko yang diinginkan atau akan diperoleh dengan penerapan tindakan pengendalian lebih lanjut. Next. Yang selanjutnya yaitu sistem klasifikasi. Yang pertama, kala waktu, yaitu baik pada saat terjadinya dampak maupun setelah kejadian. Yang kedua, sumber resiko, misalnya resiko pihak lawan atau resiko kredit. Yang ketiga, sifat, dampak, dan atau kemungkinan besarnya resiko komponen atau fitur yang akan terkena dampak, misalnya resiko dampak terhadap manusia, lokasi, proses, atau produk. Next. Yang selanjutnya yaitu memahami pentingnya resiko. Semakin dipahami bahwa pengelolaan resiko yang eksplisit dan terstruktur membawa manfaat organisasi untuk mengelola resiko akan mampu mencapai 4 bidang perbaikan sebagai berikut. Yang pertama, strategi. Karena resiko yang terkait dengan berbagai pilihan strategis akan dianalisis sepenuhnya. Yang kedua yaitu taktik. Karena pertimbangan akan diberikan pada pemilihan taktik dan resiko terkait. Yang ketiga, operasional. Karena peristiwa yang dapat menyebabkan gangguan akan diidentifikasi terlebih dahulu. Lalu tindakan itu akan diambil untuk mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan. Yang keempat, kepatuhan. Hal ini akan ditingkatkan karena resiko yang terkait dengan kegagalan mencapai kepatuhan terhadap undang-undang. Next. Yang selanjutnya, dampak resiko bahaya. Manajemen resiko bahaya berkaitan dengan isu-isu seperti kesehatan, keselamatan di tempat kerja, pencegahan, dan menghindari konsekuensi dari produk cacat. Resiko bahaya dapat menyebabkan gangguan terhadap operasi normal, serta mengakibatkan peningkatan biaya dan buruknya publitas terkait dengan kejadian yang mengganggu jika resiko bahaya terjadi. Dampaknya mungkin sangat besar. Next. Selanjutnya di sini yaitu resiko dan imbalan. Berdasarkan pembukaan bab ini, resiko dapat diinginkan dan memberikan manfaat atau imbalan. Suatu bisnis akan meluncurkan produk baru mereka karena melihat peluang dari keberhasilan pemasaran produk tersebut. Dalam melaksanakan peluncuran, organisasi akan mengalokasikan sumber daya yang mungkin terbuang jika peluncuran tidak berhasil. Sumber daya ini mewakili nilai
yang beresiko dan harus sesuai dengan selera resiko organisasi. Next. Sikap terhadap beberapa organisasi ini mungkin dianggap menghindari resiko, sementara yang lain mungkin agresif terhadap resiko. Sifat organisasi terhadap resiko akan bergantung pada sikap dewan direksi. Sifat sektor dan pasar, di mana organisasi beroperasi. Resiko perlu dipertimbangkan dalam konteks yang memunculkan resiko tersebut, dan suatu organisasi mungkin tampak agresif terhadap resiko mengenai peluang yang menurut Dewan tidak boleh dilewatkan. Peluang tertentu perlu dipertimbangkan sepenuhnya agar organisasi dapat mengevaluasi resiko tersebut dengan baik dan benar. Next. Dan yang terakhir yaitu resiko dan pemicunya. Resiko terkadang didefinisikan sebagai ketidakpastian hasil, dan hal ini khususnya berlaku untuk pengelolaan resiko pengendalian. Resiko pengendalian adalah resiko yang paling sulit diidentifikasikan dan didefinisikan, namun sering dikaitkan dengan sebuah proyek. Tujuannya, keseluruhan dari suatu proyek adalah untuk memberikan hasil yang diinginkan, yaitu tepat waktu, sesuai anggaran, dan sesuai spesifikasi, kualitas, atau kinerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai chapter 2, yaitu mengenai risiko merupakan suatu peluang sekaligus ancaman. Next. Nah, di sini dijelaskan ada 4 jenis risiko. Yang pertama yaitu ada risiko kepatuhan, yang kedua ada risiko pengendalian, yang ketiga ada risiko bahaya, dan juga yang keempat ada risiko peluang. Next. Nah, di sini dijelaskan mengenai skala waktu dampak resiko. Jadi, skala waktu dampak resiko ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu resiko jangka panjang, di mana akan berdampak selama bertahun-tahun, mungkin hingga 5 tahun setelah peristiwa tersebut terjadi atau keputusan diambil. Yang kedua yaitu risiko jangka menengah, yang mempunyai dampak beberapa saat setelah kejadian terjadi atau keputusan diambil, dan biasanya dampaknya terjadi sekitar 1 tahun kemudian. Dan yang terakhir yaitu risiko jangka pendek yang mempunyai dampak langsung dan akibat langsung segera setelah peristiwa itu terjadi, seperti kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, kebakaran, dan juga pencurian. Next. Bagaimana sih cara meminimalkan risiko kepatuhan? Organisasi akan menyadari beragamnya persyaratan kepatuhan yang harus mereka penuhi. Persyaratan kepatuhan ini sangat bervariasi antar sektor bisnis dan banyak sektor yang diatur secara ketat dengan regulator khusus untuk industri atau sektor tersebut. Penting bagi organisasi untuk mengenali risiko kepatuhan mereka dan memasukkan pertimbangan risiko ini dalam aktivitas manajemen risiko mereka. Penting juga untuk memastikan bahwa berbagai bidang keahlian manajemen risiko dalam perusahaan saling bekerja sama, sehingga pendekatan kepatuhan yang terorganisir dan atau terkoordinasi dapat dicapai. Next. Selanjutnya yaitu mengurangi risiko biaya. Secara umum, organisasi akan menoleransi paparan risiko biaya pada tingkat tertentu. Hal ini karena meminimalkan risiko bahaya sepenuhnya tidak tepat atau hemat biaya. Dan faktor mitigasi akan membatasi paparan pada tingkat yang dapat ditoleransi. Pengelolaan risiko biaya melibatkan analisis dan pengelolaan 3 aspek risiko bahaya yang mencakup tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian, membatasi kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh peristiwa tersebut, dan memuat biaya pemulihan dari peristiwa tersebut. Next. Oke, selanjutnya yaitu kelola risiko ketidakpastian. Sifat risiko pengendalian dan respon yang tepat bergantung pada tingkat ketidakpastian dan sifat risiko. Ketidakpastian mewakili penyimpangan dari hasil yang diharapkan atau diharapkan.
Ketika sebuah organisasi menjalankan proyek seperti peningkatan proses, proyek tersebut harus diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran dan sesuai spesifikasi. Selain itu, peningkatan tersebut harus memberikan manfaat yang dibutuhkan. Next. Dan yang pada materi chapter 2 ini adalah bab materi yang terakhir, yaitu merangkul risiko peluang. Manajemen peluang merupakan pendekatan yang berupaya memaksimalkan manfaat dari pengambilan risiko kewirausahaan. Organisasi akan mempunyai keinginan untuk berinvestasi pada risiko peluang. Ada hubungan yang jelas antara manajemen peluang dan perencanaan strategis. Keinginannya adalah untuk memaksimalkan kemungkinan hasil positif yang signifikan dari investasi pada peluang bisnis. Next. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai mengelola risiko, latar belakang, prinsip, dan tujuan manajemen risiko. Yang pertama mengenai asal-usul manajemen risiko. Nah, asal-usul manajemen risiko ini terjadi pada awal abad ke-19, yang mana pemerintahan Inggris memperkenalkan Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Selanjutnya, perusahaan asuransi juga semakin menerapkan standar mitigasi dan pengendalian risiko sejak awal abad ke-19 jika mereka diminta untuk menanggung risiko tersebut. Selanjutnya, pembiayaan penting risiko itu penting. Mengapa? Karena dengan adanya pembiayaan risiko dapat meminimalisir potensi kerugian akibat risiko pembiayaan. Selanjutnya, mengenai pendidikan, pelatihan formal, dan standar. Ketika manajemen risiko menjadi lebih matang, program pendidikan muncul untuk mendukung pengembangan manajemen risiko sebagai sebuah profesi yang pada gilirannya mengarah pada pengembangan kualifikasi manajemen risiko pada tahun 1980-an. Peraturan manajemen risiko yang terkait dengan tata kelola perusahaan diperkenalkan dan regulator menjadi semakin peduli dengan pengendalian risiko yang berkaitan dengan sektor bisnis tertentu, misalnya di lembaga keuangan. Nah, perkembangan pendidikan dan kualifikasi manajemen risiko serta pendekatan regulator yang lebih terstruktur menyebabkan munculnya standar manajemen risiko. Selanjutnya, mengenai bidang spesialis manajemen risiko. Dalam hal ini, ada beberapa bidang khusus manajemen risiko yang telah berkembang selama beberapa dekade terakhir. Yang pertama, ada manajemen risiko proyek. Yang kedua, ada manajemen risiko klinis atau medis. Yang ketiga, ada manajemen risiko energi. Yang keempat, ada manajemen risiko keuangan. Yang kelima, ada manajemen risiko TI. Dan yang terakhir, ada manajemen risiko keamanan. Selanjutnya, mengenai prinsip manajemen risiko. Prinsip utama organisasi dengan menerapkan praktik yang dirancang untuk mencapai hasil terbaik, mengurangi volatilitas dan ketidakpastian. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan serangkaian tujuan dan prinsip yang lebih luas. Dalam hal ini, itu ada beberapa prinsip-prinsip manajemen risiko. Yang pertama ada prinsip proporsional. Dalam kegiatan pengelolaan risiko harus proporsional dengan tingkat risiko yang dihadapi organisasi. Selanjutnya ada prinsip selaras, yang mana setiap aktivitas manajemen risiko perlu diselaraskan dengan aktivitas lain dengan organisasi. Yang ketiga ada prinsip komprehensif. Agar sepenuhnya efektif, pendekatan manajemen risiko harus dikomprehensifkan. Dan yang keempat ada risiko perlu tertanam dalam organisasi. Dan yang terakhir ada prinsip dinamis. Dalam kegiatan manajemen risiko harus dinamis dan responsif terhadap risiko yang muncul dan berubah. Selanjutnya mengenai tujuan dari manajemen risiko.
yang merupakan tujuan dasar dari setiap inisiatif manajemen resiko untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan, regulasi, dan kewajiban yang berlaku. Selanjutnya ada tujuan jaminan, yang mana dalam hal ini Dewan dan Komite Audit suatu organisasi akan memerlukan jaminan bahwa manajemen resiko dan aktivitas pengendalian internal mematuhi PACID. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Kegiatan manajemen resiko harus memastikan bahwa informasi berbasis resiko yang tepat tersedia untuk mendukung pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada proses inti yang efektif dan efisien. Pertimbangan manajemen resiko akan membantu mencapai strategi, taktik, operasi, dan kepatuhan yang efektif dan efisien untuk memastikan hasil terbaik dengan mengurangi volatilitas hasil. Selanjutnya mengenai menerapkan manajemen resiko. Dalam hal disiplin ilmu yang berkembang pesat seperti manajemen resiko, terdapat ruang bagi berbagai praktis untuk menjadi tidak toleran terhadap pendekatan yang diadopsi oleh pihak lain. Spesialis pengendalian internal yang berfokus pada pengelolaan ketidakpastian dan pencapaian tujuan perusahaan mungkin tidak toleran terhadap pendekatan manajemen risiko asuransi yang lebih tradisional. Nah, hal ini dapat mengarah pada sikap destruktif di mana pendekatan yang lebih kolaboratif akan menguntungkan organisasi. Untuk itu, ada beberapa alat dan teknik manajemen risiko yang harus digunakan untuk mencapai beberapa hal untuk menghindari hal tersebut. Yang pertama, manajemen kepatuhan menyediakan tata kelola risiko. Yang kedua, manajemen bahaya mengurangi dampak negatif. Yang ketiga, ada manajemen pengendalian mengurangi kisaran hasil yang mungkin terjadi. Yang keempat, ada manajemen peluang memaksimalkan manfaat dari kemungkinan hasil. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.